Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Yang saya hormati para ustadz, para ustadzah, pengurus Masjid Husnul Iman, yang saya hormati pula para bapak ibu jamaah kajian rutin Sabtu sore Masjid Husnul Iman, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini, tanggal 20 bulan Safar 1444 Hijriah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus menambah bekal-bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongannya, kekuatannya untuk istiqamah sampai di penghujung usia. Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah insyaallah. Allahumma amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan umatnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah ibnu Abbas ini merupakan sahabat junior sekaligus sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara khusus memang sahabat Abdullah ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang lengket dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu lengket ibu ya, sahabat yang sangat akrab ya. Ya bestie kalau zaman sekarang ya. Meskipun istimewanya semua para sahabat itu merasa ya selalu diistimewakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kecuali ya. Namun yang khusus memang sahabat Abdullah ibnu Abbas ini memang tadi masih sepupu ya, jadi masih saudara. Meskipun usianya masih terpaut sangat jauh, karena kelahiran sahabat Abdullah ibnu Abbas ini 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sehingga selisihnya kira-kira berapa tahun ibu ya? Kan Nabi diutus jadi Nabi ya, diutus itu umur ke 40 ya. Kemudian dakwah di Makkah selama 13. Nah dikurangi 3 tahun ya. Kan Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Berarti kan Nabi usianya pas 50 ya. Pas 50 tahun. Berarti selisihnya berapa? Ya 50 tahun. Ya, jauh ya. Tapi istimewa sekali sahabat Abdullah ibnu Abbas di sisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sepeninggalan Nabi pun ya, posisi Abdullah ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang kesohor ya, terutama dalam bidang-bidang tafsir, karena secara khusus beliau pun termasuk yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keluasan ilmu tafsir ya. Nah suatu hari sahabat Abdullah ibnu Abbas ini sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau sendiri yang mengisahkan, yang kemudian meriwayatkan satu hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal ya. Dan insya Allah nanti kalau saya bacakan hadisnya, insya Allah Bapak Ibu langsung apa Bu? Langsung manggut-manggut ya. Tanda langsung faham. Insya Allah. Pokoknya yang penting manggut-manggut lah gitu ya. Paham ora paham, pokoknya manggut-manggut dulu ya. Coba Bapak Ibu kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yawman faqala ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Dan ini orang nasi ngaduk-maduk maduk-maduk. Dawan apa panjang? La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi tadi adalah pengalaman pribadi dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat beliau sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan posisi beliau berada di belakangnya. Dalam riwayat ada yang mengatakan beliau sedang membonceng Rasulullah. Jadi Rasulullah lagi naik bighal ya, semacam keledai, kemudian beliau diboncengkan. Dan momen yang semacam ini Bapak Ibu perhatikan ya, ini juga merupakan keteladanan yang penting. Ya, coba Bapak Ibu pernah boncengna anak putu, pernah napa mboten? Nek boncengna kepripun?
Ya. Ya biasanya kalau boncengnya ya menang baik ya, menang baik ya. Ya ada momen boncengin anak putu ya bagus kalau ngandani apa gitu kan. Janjane kados niku Bapak Ibu ya. Apalagi era ya di mana kita hidup ini sudah sangat berbeda zaman ya. Anak-anak sama orang tua seperti ada gap ya, ada jarak ya. Alhamdulillah di sini ada berapa anak ya, satu anak ya, yang lainnya dua anak. Gak tahu ibu ada yang bawa anak ya. Jadi hari ini kan kita sedang mengalami krisis hubungan baik antara orang tua dengan anak ya. Nah ini keteladanan baginda Nabi SAW yang sangat perhatian kepada anak-anak. Ya. Sangat perhatian dengan anak-anak. Ya. Kenapa? Anak-anak merupakan aset masa depan ya. Bahkan dalam ungkapan yang sangat masyhur ada ungkapan apa? Syubbanul yaum rijalul ghaddi. Syubbanul yaum rijalul ghaddi. Bahwa pemuda atau anak-anak hari ini adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Dan mayoritas yang hadir ini kan memang ya para sesepuh ya. Ya, ibarat perjalanan ke Jogja, Bapak Ibu tekan mana ya? Tekan Wates ya. Segala maning gudul ya. Jadi kalau kita tidak menyiapkan anak-anak lah nanti yang mau nerusin siapa ya. Jadi monggo Bapak Ibu kita bareng-bareng ya untuk memperhatikan anak-anak kita sebagai aset masa depan. Harta benda dan seterusnya bisa dicari, tapi aset anak-anak ini mahal sekali Ibu ya. Jangan sampai amanah anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita tersia-siakan. Nah perhatikan Bapak Ibu ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada siapa tadi? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengundang Abdullah ibnu Abbas dengan ungkapan yang indah, ya hulam. Ya hulamu inni u'allimuka kalimatin. Nggak tahu tadi kebaca apa enggaknya? Jangan-jangan kelewat tadi. Ya, mestinya faqala ya. Kemudian Nabi mengatakan ya hulam ya. Wahai anak. Hulam itu sebutan anak menjelang remaja ya. Ya sekitar 9, 10, 11 tahun ya. Sekitar itu. Inni u'allimuka kalimatin. Sungguh wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nah, perhatikan pada kalimat ya, kalimatin ya. Jadi kalimat itu dari bahasa Arab ya. Kalimat jamaknya kalimatin ya. Nah, ternyata ketika Nabi SAW menggunakan apa tadi? Bentuk kalimatin ya. Adalah untuk memberikan perhatian kepada kita khususnya karena kalau nasihat untuk Abdullah ibnu Abbas ini beliau sudah lulus ya, sudah lulus. Ini nasihat lebih penting untuk kita ya. Kalau Abdullah ibnu Abbas kan sudah lulus. Kenapa? Karena beliau sudah disebut sebagai orang yang diridhoi oleh Allah baik dia maupun orang tuanya yang bernama Abbas ya. Aslinya kan namanya Abdullah. Ayahnya namanya Abbas. Untuk membedakan dengan Abdullah yang lain maka dikenal dengan istilah dengan sebutan atau apa kunyah Ibnu Abbas. Ya, dan ya Abbas ini kan pamannya Rasulullah. Di sana juga ada paman yang lain namanya Hamzah. Sementara paman yang lain yang tidak Islam siapa? Abu Lahab sama siapa? Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tidak Islam, meninggalnya dalam keadaan kafir meskipun hampir-hampir ya, tapi akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir dan Nabi sangat sedih ya. Ala kulli hal kalimatin ya, harus kita garis bawahi sebagai kalimat yang indah, kalimat yang ringan, kalimat yang gampang dihafal, bahkan tanwinnya tin kalimatin ya. Ini juga memiliki makna yang khusus. Sungguh sangat rugi kalau kita tidak memperhatikan kalimat-kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinasihatkan kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sangat rugi. Ini diantara makna
dari tanwin di akhir huruf ta, kalimatin. Sehingga silahkan Bapak Ibu untuk punya motivasi agar bisa menghafal hadis ini. Kalau toh tidak semuanya, ya sebagiannya. Setuju ya Bapak Ibu? Nanti kita akan pilih bagian mana yang mau dihafal. Ya misalnya satu aja, ihfazillaha yahfazka. Sering-sering Bapak Ibu ini nasihatkan kepada anak-anak kita, ya. Wahai anak, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Nah tentu Bapak Ibu ya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, ketika mendapatkan nasihat ini ya dengan kefahaman yang dalam tentang agamanya, beliau faham tentang apa yang dimaksud menjaga Allah. Kalau kita kan malah malah gumun loh, Allah kok dijaga gitu Bapak Ibu ya. Ya makanya memang perlu ada penjelasan. Kalau kita baca di syarah dari hadis ini, yang dimaksud ihfazillah, menjaga Allah itu maksudnya menjaga perintah-perintahnya. Apa? Menjaga perintah-perintahnya. Kalau kita menjaga perintah-perintah Allah, pasti Allah akan menjaga Anda. Perintah-perintah Allah itu meliputi apa? Ya khususnya yang fardu. Bahkan yang fardu pun memiliki cabang antara fardu kepada Allah dan fardu kepada sesama. Yang fardu kepada Allah apa? 5 waktu ya. Kalau orang sudah cukup hartanya ya 1 tahun ya, haul ya, sudah melewati haul, kemudian sudah melewati nisabnya, maka fardu kepada Allah dia bayar zakat. Orang kalau sudah punya istita'ah ya, maka dia fardu untuk menunaikan haji. Kemudian apalagi kalau datang bulan Ramadan, siapapun yang sehat ya, dia wajib berpuasa. Muslim dia sehat, dia berpuasa. Kemudian apalagi yang fardu kepada sesama ya, bayar hutang fardu apa sunnah Bu? Fardu ya. Kadang-kadang utangnya wajib tapi bayarnya sunnah. Ini keliru ya. Termasuk loh Bapak Ibu ya. Kemudian bapak-bapak menunaikan menunaikan kewajiban kepada keluarga, itu fardu apa sunnah ya? Ya fardu ya. Termasuk ibu-ibu mentaati suami fardu apa sunnah? Manut karo bojo itu sunnah nopo fardu Bu? Ya tergantung ya. Manute kon ngapa itu kan? Ya. Kalau supaya yang enggak baik ya haram ya, tidak boleh mentaati siapapun selain Allah kalau dalam hal yang haram ya. Tapi kalau suami memerintahkan kebaikan, ketaatan ya wajib fardu, tidak boleh memilih ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjagaan Allah sangat penting bagi kita. Kenapa? Ya, Allah menyeru di dalam surah Fatir ya. Surat apa Bapak Ibu? Surah Fatir ayatnya nomor 15. Coba kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan. Ya ayyuhan nasu kok jadi lupa? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u. Coba. Antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Allah. Fuqara itu jamak dari fakir ya. Jadi kita ini adalah hamba-hamba Allah yang fakir, hamba yang sangat membutuhkan. Kenapa? Karena kita adalah hamba yang lemah. Bapak Ibu, ada seorang yang fisiknya sangat kuat ya, bahkan petinju kelas apa Pak? Ya, kelas berat ya. Kemudian sang petinju ini lagi loro untu ya. Kan sehat banget ya. Petinju loro untu kira-kira mesem-mesem namun Bu. Ya. Walaupun awaknya sehat, lara untu ya tetap
meringis-meringis ya, bukan mesem-mesem. Ini tanda bahwa kita ini fakir, sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakir itu tidak selalu identik dengan orang ada duit, Bapak Ibu ya. Fakir itu karena kita memang lemah. Bapak Ibu bisa datang ke majelis ini wallahi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu Bapak Ibu penjagaan Allah ya, meliputi penjagaan dunia dan juga meliputi penjagaan akhirat. Penjagaan zahir dan penjagaan batin ya. Nanti berkaitan dengan penjagaan zahir ya, di surat Surah Ar-Ra'du ayatnya nomor 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfazunahu min amrillah. Ya. Pada diri manusia ada malaikat-malaikat yang menjaga. Di depan dan di belakang mereka menjaganya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin Bapak Ibu bahwa ada malaikat-malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menjaga kita. Kapan kita dijaga oleh malaikat-malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menjaga kita? Saat kita menjaga perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban kepada Allah. Masya Allah Bapak Ibu, perintah Allah kepada malaikat untuk menjaga kita adalah perintah yang sangat mulia ya. Karena tanpa penjagaannya, coba Bapak Ibu kalau kita lagi tidur ya, ada orang yang sangat kuat, kemudian dia tidur ya. Saat dia tidur lelap ya, pulas ya. Kemudian apa Bapak Ibu ya? Ada semut ya. Kemudian mau mendekat, dia tahu nggak kalau ada semut mau mendekat, kemudian menggigit orang ini? Atau inilah ibu-ibu pernah sebel sama suami? Pernah nggak? Suami lagi turu ya, lagi turu kemudian wajahnya pernah ya? Suaminya langsung menyat dong, ya langsung menyat tek pura-pura turu. Tapi yang turu beneran mesti menang baik ya. Dia lemah sekali ya. Makanya disinilah kita sangat membutuhkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya tetangga Bapak Ibu ya, suka ngaji juga. Beberapa tahun yang lalu punya peristiwa ya. Satu mobil sekeluarga itu nebrak rumah dia di Pala ya. Rumahnya sampai ambruk ya. Mobilnya ringsek ya. Pasti orang melihat mobilnya, rumahnya seperti itu berkesimpulan, wah kayaknya yang di mobil ya habis semua ya. Tapi setelah kejadian beberapa menit pada merangkang mobil ya, dan ternyata urip KB dan tidak satupun darah yang menetes ya. Ini merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjadi pada orang soleh namanya karomah ya. Tapi kalau ini terjadi pada orang biasa seperti kita namanya ma'unah ya. Namun yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu, penjagaan Allah yang paling penting bagi kita adalah penjagaan soal iman dan agama. Apalagi di era akhir zaman Bapak Ibu, fitnah agama luar biasa. Nabi menggambarkan fitnah akhir zaman itu dikatakan kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah akhir zaman gelap gulita, saking gelap gulitanya seseorang sulit untuk mendetek mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya ada peristiwa di mana orang di pagi harinya dia mukmin, ketemu sore hari dia telah menjadi orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Sebaliknya ada orang di sore harinya ngaji seperti ini, mukmin yang baik ya, ketemu pagi dia sudah menjadi orang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini yang harus kita garis bawahi. Dia lebih mementingkan dunia daripada agamanya. Itu bisa menjadi sebab orang terjatuh pada perilaku kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita sangat membutuhkan penjagaan Allah kapanpun, apalagi kita hidup di akhir zaman. Termasuk penjagaan Allah terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu ya.
Jadi kalau kita punya pesan sama anak-anak, ya pesannya Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, jaga Allah ya nak, Allah akan menjagamu. Kemudian kalimat berikutnya apa tadi? Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jaga Allah maka kamu akan mendapati Allah selalu di hadapanmu. Masya Allah ya. Bisa dirasakan Bapak Ibu kalimatnya. Ini merupakan cita rasa iman. Kalau kita menjaga Allah. Nah, menjaga Allah yang kedua dalam penjelasannya maksudnya menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita menjauhi larangan-larangan Allah, maka kita akan mendapati Allah selalu di hadapan kita. Hebat apa hebat Bapak Ibu? Ya, ini yang disebut dalam hadis lain ya, Nabi mengatakan ihsan ya. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril soal ihsan, maka Nabi menjawab al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kira-kira Bapak Ibu sudah sampai tingkatan ihsan apa dereng? Ya urasan jawab ya. Berusaha gitu kan. Seperti kita ngaji nih ya. Kalau ngaji kita termasuk ngaji yang ihsan, kita sadar ya bahwa kita sedang ngaji, Allah sedang memperhatikan kita semua. Yang diperhatikan apanya Bapak Ibu? Wajahnya atau apanya? Semuanya. Zahir dan batinnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang orangnya di sini ya lagi ngaji tapi hatinya lagi sibuk apa Bu? Lagi sibuk apa Bu? Ya kan ada orang di sini tapi hatinya di luar ya. Ya. Ibu-ibu bapak-bapak yang ngaji tapi punya warung ya, punya warung ya. Orangnya di sini ngitung badi mau badine pira ya. Ya walaupun ora weruh karena sing weruh karena ini soal batin Allah tahu ya. Tapi enggak apa-apa kok Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa, yang penting masih tetap mendengarkan, enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya. Termasuk di sholat ya, pada saat sholat Bapak Ibu ya. Coba kita sholat setiap hari yang fardu maupun yang sunnah. Kira-kira bisa menghadirkan enggak nuansa ihsan dalam sholat-sholat kita? Ya tadi kalau kita ingin mendapatkan nuansa ihsan, caranya kita bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Baik yang dosa-dosa biasa, apalagi yang al-kabair. Apa? Al-kabair itu dosa-dosa besar. Dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu kalau kita berbuat dosa kayaknya yang dosa-dosa kecil ya. Tapi mandan sering ya. Ini yang akhirnya apa? Nuktatan saudanya terlalu banyak di hati kita ya. Kalau orang sudah kebanyakan nuktatan sauda, noktah hitam, setiap dosa yang kita lakukan kan langsung nempel noktah hitam. Idza tataba'at, kalau dosa terus berlanjut, maka noktah hitamnya akan menggumpal kemudian membungkus hati kita ya. Dan kalau hati sudah seperti ini, inilah yang disebut dengan ron. Apa? Ron dalam surat apa? Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada orang yang hatinya seperti besi berkarat. Ya, sehingga orang semacam ini memang juga cenderung nek diomongi angel, nggih. Ketone ta mantuk-mantuk tapi jane gedek-gedek. Ngayel, ngene wonten Bapak Ibu. Mudah-mudahan di sini enggak ada ya, enggak ada. Insyaallah. Tapi syaratnya tadi menjauhi larangan-larangan Allah, maka kita akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan apa tadi? Sifat ihsan. Di mana ihsan itu dia sadar bahwa Allah di hadapannya. Kalau ini level ini tidak bisa, kita sadar kalau kita diawasi sama Allah ya. Kan ihsan itu ada dua level. Level yang pertama tadi namanya musyahadah. Seakan-akan kita bisa melihat Allah di hadapan kita. Kalau tidak bisa musyahadah, yang kedua adalah muraqabah. Sadar bahwa Allah mengawasi kita. Dahsyat banget Bapak Ibu kalau orang bisa mendapati sifat ihsan dalam dirinya dengan cara tadi menjauhi larangan-larangan Allah. Yang dilarang apa saja Bapak Ibu? Ya kalau yang keseharian ya ibu-ibu ya kalau lagi ngumpul-ngumpul ya ketemuan ya hati-hati ya.
Ya walaupun orang kejarak Ibu ya. Mikir-mikirnya kan cerita apa? BBM naik ya. Terus akhirnya semuanya naik ya. Tapi kadang-kadang ya tadi kalau sudah selesai ganti judul ya. Ganti judulnya gimana? Oke. Kono wis krungu urung. Nah, kalau judulnya kono wis krungu wis mencurigakan. Iya gue kepriwe sih ceritane gitu ya. Ya Allah ya. Istighfar juga malah pakai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka dan seterusnya sampai selesai. Terus kepriwe ceritane? Terus kepriwe? Ya, sudah sayyidul istighfar terus ya. Ini yang menyebabkan kita sulit bisa mendapatkan ihsan ya, mendapatkan Allah di hadapan kita. Tapi saya yakin Ibu, insyaallah dalam diri kita ada ihsan. Ya, cuma yang membedakan kualitasnya, gitu Matan. Ya, ada orang yang ihsannya kan satu hari 24 jam. Bapak Ibu ihsannya berapa jam dari 24 jam? La haula wala quwata illa billah. Tadi Bapak Ibu dari rumah menuju masjid ada ihsannya enggak? Ada, alhamdulillah. Lagi ngaji ya mestinya ada. Nanti pulang tetap ada. Ya, terutama lah saat kita lagi marah, tetap harus ada ihsan supaya marahnya dalam kendali. Karena kalau orang marah tidak ada ihsan, ya nanti marahnya tidak terkendali. Ngomongnya seomong-omong, ya akhirnya nanti nyesel. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah kalau Bapak Ibu lagi marah kok di sana ada ihsan, marahnya tetap ndonga sing apik, ya. Jadi saya baca kisahnya siapa? Syekh Sudais, ya. Imam Masjidil Haram ya, imam senior. Gak tahu masih sugeng apa sudah wafat saya kurang. Masih ya Syekh Sudais. Itu dulu kecilnya itu nakal sekali Bapak Ibu ya. Ya nakal. Jadi orang tuanya sedang mengadakan walimah ya. Ketika makanan-makanan sudah siap saji, tamu belum datang, Syekh Sudais kecil itu ngambil pasir ya dan makanannya pasirnya ditaruh makanan-makanannya. Kalau model Bapak Ibu kira-kira anaknya dikapakan lagi. Langsung dicengkeweng. Mas mon ini warna-warna. Tiru siapa kok ya dan seterusnya. Ya, tapi ibunya Syekh Sudais malah berdoa dengan baik ya. Anak soleh besok kamu jadi imam Masjidil Haram. Dicontoh nggih Bapak Ibu. Nek lagi kesuk hadirkan ihsan, berdoa yang baik. Terutama kalau ibu-ibu lagi kesuk karo bojone, ndongane sing apik ya Allah, bojoku apik temen ya Allah. Mudah-mudahan umur panjang, sehat terus. Kados niku nggo, Bu. Nek lagi kesuk karo bojo ndongane kados niku napa mboten? Kaya konen wong urip bae ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Ini karena tidak ada ihsan. Kalau ada ihsan insyaallah nggih Bapak Ibu tetap terkendali. Apa tadi Bapak Ibu? Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kalau Anda menjauhi larangan-larangan Allah, maka kita akan mendapati Allah di hadapan kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Coba Bapak Ibu kalau seseorang sadar Allah di hadapannya, kira-kira gimana sikap-sikapnya? Pasti akan sangat terjaga ya. Sampai membuang sampah sekalipun. Ibu-ibu, ini kalau ngaji kan kadang-kadang ada yang makan permen gitu. Kadang-kadang karo ngemu permen. Ya, kan kulit permennya ya ikut dimakan mboten? Ya. Jadi orang yang punya ihsan ya, kulit permennya disaki, Bu, ya. Disaki. Nanti kalau sudah ada tempat sampah baru ditaruh. Tapi kalau orang enggak punya ihsan ya, kulit permennya sok nangisol karpet. Orang ngerti iki, ha iku. Selesai. Jadi contoh Bapak Ibu ya. Ya. Pengalaman pengurus masjid karpet dibuka dening akeh kulit permen. La haula wala quwata illa billah. Sing cilik-cilik diperhatikan Bapak Ibu, apalagi yang besar-besar. Tapi kita banyak istighfar Bapak Ibu. Kayaknya kita itu ihsannya masih kecil, gitu Bapak. Ya, wis ngerti lampu merah ya tabras bae. Halo Bapak Ibu. Wis kanggo pegawai negeri ya. Tabras baik doangannya kan kudu dadi contoh nggih Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu sudah pakai jilbab ya, jilbabnya apik banget ya. Ana lampu merah ngeces bae ya. Kepripun niku Bapak Ibu ya. Kita istighfar ya, sayyidul istighfar tadi ya.
La haula wala quwata illa billah. Kemudian Bapak Ibu, kalimat berikutnya apa tadi? Ya, apa tadi? Idza sa'alta fas'alillah. Wahai Ibnu Abbas, kalau kamu minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Coba Bapak Ibu, pernah ngasih nasihat seperti ini kepada anak? Jangan pernah, tapi sering, ya. Anak-anak di luar kota sana sudah pisah sama kita orang tuanya, ya. Nah, kalau kamu minta sama Allah. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Bapakmu terlalu lemah, bapakmu hanya sarana ikhtiar. Minta sama Allah, ya. Jadi hadis ini sering-sering Bapak Ibu kita bagikan kepada anak-anak, ya. Sepekan, seminggu, sebulan, ya. Ya, namanya orang juga kadang-kadang lupa, ya Bapak Ibu. Jangankan anak-anak, wong kita orang tua juga sering lupa. Makanya kalimat-kalimat ini ada yang dihafalkan nggih Bapak Ibu. Satu aja misalnya ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, pasti Allah akan menjaga Anda. Dan ciri-ciri orang yang dijaga Allah, tahu ciri-cirinya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, dia akan menjadi pribadi yang tenang, jauh dari rasa takut, dari rasa cemas, dan jauh dari kesedihan. Kalau toh sedihnya tidak sampai membuat orang ini putus asa. Pernah Bapak Ibu sedih, ya Bapak Ibu? Kapan sedihnya? Ya, saya percaya jamaah semua yang hadir di sini sedihnya kalau kerainan subuhan itu sedih, ya. Kemudian sebulan ora hatam sedih no mboten? Saya itu niku. Ya. Ya, kelangan duit 50.000 sedih apa? Ya sedih apa-apa, tapi tadi sedihnya yang proporsional, ya. Karena musibah dalam konsep kita beragama sebenarnya yang disebut musibah adalah musibah agama, ya. Makanya doa Rasulullah dalam doa-doa hariannya diantaranya beliau mengatakan wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau timpakan kepadaku musibah agama. Tahu Bapak Ibu musibah agama? Ya, musibah agama ya tadi sholatnya enggak khusyuk itu musibah, ya. Sebulan ora hatam musibah, ya. Wis tua ora gelem ngaji musibah, ya. Apalagi wis tua medit musibah ngoten. Ya, itu musibah, ya. Ya enggak apa-apa kalau musibah agama kita harus bersedih. Tapi sedihnya dalam rangka supaya kita kapok, kemudian kita mau memperbaiki diri, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasihat kepada Ibnu Abbas pada kalimat ini apa tadi? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalimat ini membimbing agar ketergantungan kita hanya kepada Allah. Rasa takut kita hanya kepada Allah, rasa harap kita hanya kepada Allah. Jangan menggantungkan kepada selain yang bukan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengkritik, ya, kepada orang-orang yang suka menggantungkan nasibnya kepada selain Allah. Dan orang yang menggantungkan nasib kepada selain Allah itu termasuk penghambaan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di surat Fatir, ya. Coba Bapak Ibu dilihat surat Fatir, ya, terutama yang bawa Al-Qur'an. Saya agak lupa ayatnya, ya. Surat Fatir ayatnya nomor 13, ya. Surat Fatir ayatnya 13. Tadi juga surat Fatir ayat 15, ya. Ini ayat nomor 13. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail, ya. Terus wasakhkhara asy-syamsa wal qamara, ya. Apa? Kullu yajri ila ajalin musamma. Kemudian walladzina dzalikumullahu lahul mulk. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Nah, di penghujungnya ada kalimat walladzina yad'una min dunihi ma la yamlikuna min kitmir. Apa? Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, yang disembah itu enggak punya apa-apa meskipun hanya setipis kulit ari. Paham Bapak Ibu?
Jadi jangan kita menggantungkan nasib kepada siapapun, termasuk menggantungkan nasib kepada dirinya. Nyun sewu bapak-bapak yang sesepuh-sesepuh dulu pernah muda ya. Pernah jadi bapak muda ya, pernah ya. Ini bapak muda kan masih ada. Nah kadang-kadang kalau dulu ketika kita masih bapak muda, meriangnya mandan serius ya. Kadang-kadang apa? Kita minta sama Allah, ya Allah, kalau bisa aja mati disit, anakku teh si cilik-cilik melas ya. Lah memang kalau mati kenapa? Memang yang ngurusin Anda itu kan. Banyak loh Bapak Ibu ya, bapaknya mati malah anaknya tambah bahagia ya. La haula wala quwata illa billah. Terutama bojone malah tambah bahagia lagi. Yus, payah ini ya Bapak Ibu. Ya ini maksudnya jangan sampai kita menggantungkan nasib kepada selain Allah, karena yang digantungkan tadi, yang kita menggantungkan kepadanya nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya apa-apa meskipun hanya sekulit ari. Subhanallah. Ini ayat Al-Quran sudah berapa abad? Dunia kedokteran belum tahu kulit ari, Allah sudah menjelaskan tentang soal kulit ari. Tahu kulit ari Bapak Ibu? Jajal dikeretek kulit ari deh, ya. Ditimbang kira-kira pira Bu, ya. Nggak punya apa-apa. Ya jujur Bapak Ibu, kadang-kadang kita manusia suka menggantungkan kebahagiaan, ya, harapan kepada manusia yang lain, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu biasa dijujugi, amben dina, orang jujugian, deneng orang jujugi ya. Ya Allah ya. Ya jujugi terus ya rapik ya. Jujugi setahun pisan yang karep badang nggih Bapak Ibu. Ya ini contoh Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu punya anak mau daftar apa ya, mesti ya kontak-kontak dulure sing dadi apa. Ini enggak usah Bapak Ibu. Kita gantungkan kepada Allah, yang terbaik menurut Allah itu apa ya. Apalagi zaman sekarang ya, saya punya anggota pengajian kepengen melebu dadi apa itu kan, belum apa-apa, wani piro ya, apa wani piro, kamu bisa tapi ya siapin sekian ya, harus apa, jual sawah dan seterusnya ya. Ini akibat kalau kita menggantungkan kepada manusia. Jadi kita ikhtiar, setelah ikhtiar donga serahkan yang terbaik menurut Allah. Misalnya Bapak Ibu kepengen anaknya jadi apa, ya udah donga aja, tapi tolong ya jangan mekso ya. Kemudian cara kita berdoa di ujungnya, ya Allah yang terbaik menurutmu terserah. Tapi saya kepengen kalau bisa seperti ini. Tapi kalau ada yang lebih baik, ya kenapa tidak? Paham nggak Bapak Ibu? Ya. Apalagi soal jodoh ya, nggak tahu nih Bapak Ibu. Dulu ketika belum berjodoh ya, jangan-jangan dongane kudu karo kae ya Allah nek ora ya. Bahasa kedadian gari ngacok ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau punya anak-anak ya, kepengen apa, dongane ya Allah kalau memang itu baik untuk saya, beri jalan kemudahan. Tapi kalau memang tidak baik menurutmu untuk saya, ganti yang lebih baik ya. Tapi ya tadi kalau orang sudah kadung cinta ya, ujar-ujare. Nah ini termasuk yang menggantungkan ya. Ya kita istighfar Bapak Ibu ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang dulunya begitu, kudu karo kae ya. Alhamdulillah wis kedadian ya Pak. Ya mudah-mudahan baik-baik saja dan Allah mengampuni ketidaktahuan kita dulu. Misalnya ada yang seperti itu ya. Ini ya, hadis ini menjelaskan agar kita hanya bergantung kepada Allah, yang dalam bahasa agama namanya tawakal ya Allah ya. Kemudian Bapak Ibu ya, dilanjutkan kalimatnya ya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau semua manusia berkumpul, mereka bikin rapat ya, mereka berkoordinasi rapat-rapat untuk memberikan kemanfaatan untuk Anda ya, untukmu, pasti itu tidak akan terjadi, sedikit pun tidak akan terjadi melainkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang berkumpul, bahkan seluruh dunia berkumpul mau mencelakakan kita, tapi Allah tidak berkehendak, pasti tidak akan pernah terjadi. Ini bicara soal takdir Bapak Ibu ya. Jadi kemutlakan takdir Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah ditentukan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kalimat ini justru ya, apa Bapak Ibu, kalimat ini justru menjadikan kita merasa lebih butuh lagi kepada Allah. Ya, kita merapat terus kepada Allah supaya takdir
takdir yang Allah tentukan pasti takdir yang baik. Yakin nggak Bapak Ibu kalau Allah itu menentukan takdir terbaik bagi orang yang beriman? Harus yakin. Semua takdir Allah untuk orang beriman pasti baik. Ya. Nah, cara untuk mendapatkan takdir terbaik caranya cuma dua, Bapak Ibu. Kalau kita mendapatkan takdir yang kita cocok, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita mendapatkan takdir yang menurut emosi nggak cocok, kita bersyukur. Nah, pribadi semacam inilah yang menjadikan Nabi kagum. Ya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabat sarra'u syakara fakana khairan lah. Wa in asabat darra'u sabara fakana khairan lahu. Ya. Sungguh mengagumkan urusan orang-orang beriman. Semua urusannya baik dan tidak mungkin sikap ini dimiliki kecuali hanya orang yang beriman. Gimana Bapak Ibu kalau orang beriman mendapatkan yang baik, dia bersyukur dan syukur adalah baik. Dan kalau dia mendapatkan dor itu apa? Ya hal-hal yang kita nggak nyaman. Ya. Dor itu misalnya apa? Misalnya duitnya hilang, terus apa lagi Pak? Ya mudah-mudahan nggak hilang lah Pak ya. Lagi pas-pasan kon hilang ya Pak ya. Ya misal ya. Terus apa lagi? Dijengkeli bojo itu termasuk dor. Terus apa lagi? Lah pokoknya hal-hal yang kita nggak cocok itu namanya dor. Nah kalau kita lagi mendapatkan dor, kita harus bersabar. Insya Allah itu tetap baik. Ya jadi takdir Allah itu memang ada syarrihi apa? Gimana? Kita beriman kepada takdir Allah yang syarr maupun yang khair, yang baik. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau orang mengimani takdir Allah, ya. Yang dijelaskan dalam hadis ini dan juga dijelaskan banyak ayat, ya, insya Allah kita akan menjadikan ridho ya terhadap keputusan-keputusan Allah. Jauh dari sifat-sifat berontak, ya. Apalagi sampai putus asa, bahkan sampai apa? Ngomai Gusti Allah. Ya. Ada Bapak Ibu sih ngomai Gusti Allah, protes. Jan Gusti Allah kurangnya nyong apa jajal, ya. Tahajud wis tak lakoni, terus apa lagi? Senin Kemis tak lakoni, terus apa lagi? La iskabiane deneng, deneng ya. La haula wala quwata illa billah. Kita harus berprasangka baik Bapak Ibu. Jangan sampai prasangka baiknya ngotot menurut dirinya ya. Ya misalnya ya Bapak Ibu kepengen dadi wong sugih ya. Kepengen dadi wong sugih Bapak Ibu. Tidak selalu baik bagi orang untuk mendapatkan kekayaan ya. Tidak selalu baik ya. Baik ya, kekayaan itu akan menjadi baik kalau orangnya soleh ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum kaya, jangan-jangan aku kurang soleh, gitu aja Bapak Ibu ya. Iya, karena nanti dititipin harta malah jadi bingung ya. Pegawainya persir, bayar orang kok ngaji akhirnya ya. Iya nggak bagus ya. Ya. Jadi ada cerita nih Bapak Ibu, ada seorang ibu ya yang curhat sama Pak Kiai ya, curhat ya. Jangan urip kok menderita temen suwe temen kayak gini Pak Kiai jangan belengeri ceritanya gitu loh Bapak Ibu ya. Kepengen didongaaken nang Pak Kiai supaya jadi wong sugih ya. Kemudian Pak Kiai ngajak dialog. Ya, tidak selalu Bu sugih itu jadi marak apik. Bisa jadi nanti kalau suamimu sudah mapan, punya mobil apik, ya umai apik, nanti yang dievaluasi jenengan lho Bu ya. Paham enggak? Yang dievaluasi siapa? Jenengan. Bisa jadi jenengan wis ora pantes ndampingi dia yang sudah sugih, nanti kamu disingkirna diganti karo bojo anyar ya. Ya, akhirnya ibu itu ya ora usah doaken Pak Kiai ora usah. Ya ini contoh loh Bapak Ibu ya. Jadi tidak selalu baik Bapak Ibu ya. Ya, jadi baik itu menurut Allah bukan menurut kita ya. Masya Allah. Sama loh. Bapak-bapak ya, semua bapak kepengen bojone ayu ya. Tapi urung tentu bojo ayu bagus untuk bapak ini gitu kan. Bisa jadi lu ada bapak-bapak bojone ayu saking ayune ya, malah karepe nang omah bae ora gelem lunga goleki apa rezeki ya kan repot malahan ya. Ya, bojone ayu lunga ring di panas ya. Jangan-jangan ana sing melirik dan seterusnya lah repot maneh. Halo, tapi wis kadung bojone ayu Pak.
Ya ini misal. Jadi baik itu bukan menurut dirinya, tapi menurut Allah. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di penghujung hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, jadi ada dua versi hadis ini. Redaksinya ada dua versi. Ada riwayat Imam At-Tirmidzi, ada riwayat Imam Ahmad ya. Nanti di penghujung dikatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi takdir itu kan ditulis ya Pak ya. Takdir itu kan ditulis. Allah menciptakan jagat raya sebelum yang diciptakan oleh Allah, yang paling pertama adalah menciptakan kolam. Jadi sebelum Allah menciptakan apapun, yang dicipta oleh Allah yang pertama itu pena ya. Nah, pena itu supaya menulis semua tulisan sudah selesai semua ya. Karena sudah selesai, penanya udah diangkat dan tulisannya udah kering semua. Itu yang dimaksud rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan ini tentu ilmunya Allah, Bapak Ibu. Tidak usah niru-niru setan iblis ya, yang mereka panjat-panjatan yang ring langit kepengen weruh tulisan ya, ora usah ya. Jadi Bapak Ibu, yang penting kalau kita sudah iman, berarti tulisan-tulisannya semuanya baik, insya Allah. Tinggal kita mengistiqomahkan, kita minta kepada Allah agar kita dijaga imannya sampai kita meninggal, sampai kita wafat. Insya Allah semua tulisannya adalah baik. Seperti hadis tadi berkaitan dengan Nabi yang kagum dengan urusan orang beriman, semua urusannya baik asal dia sabar dan syukur dan sabar. Bapak Ibu, kita lanjut nih. Kok waktunya udah habis. Ada satu yang spesial ya, satu yang spesial di riwayat Imam Ahmad tadi. Ada ungkapan ini dihafal, tolong Bapak Ibu dihafal. Coba, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, deketi Allah saat Anda sedang roho ya. Roho itu lagi kepenak, lagi luas ya, sehat, rezeki nomplok, terus apa lagi? Suami istri lagi bahagia akur ya, kayak pengantin anyar maning ya. Roho ya, lagi rezeki nomplok yang begitu kan, Mbak ya. Halo Bapak Ibu, nek lagi rezeki nomplok, Bok, suami istri pada akur nggih? Mangan sepiring berdua, dulang-dulangan gitu. Subhanallah. Itu lagi roho namanya ya. Bocah-bocah manut kabeh ya. Meskipun lagi mangsan pilek, bocah-bocahnya pada sehat-sehat. Itu namanya roho ya. Ya. Bagi sesepuh-sesepuh ini, bocah-bocahnya kan sudah gede-gede nggih? Sudah dewasa ya. Ya, gimana Bapak Ibu? Anak-anak dewasa ya, anak-anaknya sukses semua ya. Kata tetangga, anaknya sudah jadi orang. Jan, hebat lu Pak Lis, anaknya dadi wong kabeh jenengan. Lo gemien siapa ya? Setengah wong ya. Ini ungkapan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau kita lagi roho ya, rasa butuh sama Allahnya kudu lebih gede lagi Bapak Ibu. Jadi harus lebih merunduk kita ya. Jangan sampai saat roho kita justru berpaling kepada Allah. Ini yang musibah Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, jadi ilustrasinya begini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lagi banyak rezeki, tahajudnya berapa menit, berapa jam. Nek lagi ora ada duit, tahajudnya 30 menit. Tapi nek lagi akeh duit, tahajudnya sejam. Saged napa mboten? Nek lagi ora ada duit, tilawah Qur'annya 2 lembar. Nek lagi akeh duit 10 lembar. Saged ta mboten? Ya ini gambaran ya. Jadi gambaran. Jadi kalau kita lagi roho, ibarat rumah itu ya, di atap rumah itu banyak sekali beban, harus dikuatkan fondasinya. Karena kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang yang gagal justru saat dia lagi roho, gagal faham. Dia mentang-mentang ya, yang tadinya anggah ungguhnya bagus ya, kalau lagi roho anggah ungguhnya hilang ya. Seperti Bapak Ibu misalnya punya tetangga, misal ya, kalau tetangganya lagi hebat, lagi sukses bisnisnya, takon be ora. Tapi lagi bangkrut, ambendina ngedok pintu ya. Nyelang kia, nyelang kue, macam-macam. Kira-kira nyebelin mboten Bapak Ibu? Ya, dan Allah mengkritik orang-orang semacam ini
di dalam surah Fussilat ayat nomor 51 ya. Coba Bapak Ibu, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Apabila manusia diberi nikmat, dia cenderung menjauhi Allah, pura-pura lupa, pura-pura nggak kenal. Tapi kalau diberi musibah, bencana, baru dia mendekat, menengadahkan tangannya, bergetar, dia berdoa. Kira-kira ayat ini kita banget apa enggak Bapak Ibu? Enggak lah, insya Allah ya. Ya mungkin sekali-kali, mungkin kadang-kadang begitu ya Pak ya. Ibadah nangis-nangis ya. Kalau lagi susah. Pernah Bapak Ibu nangis-nangis karena kakek duit nanti? Orang tahu deh duit. ya moga nih bapak-bapak yang subhanallah, ada orang yang nangis-nangis kakek duit itu di zaman Nabi itu namanya Abdurrahman bin Auf ya kan? Dia takut banget kebanyakan harta. Takut kalau tidak kebagian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya monggo Bapak Ibu, ya Allah, duit akeh temen aku, akeh dosane ning duit akeh temen aku, takut ya Allah. Gimana Bapak Ibu? Pernah akeh dosa kok malah duitnya akeh, ya harus nangis. Kemudian duitnya disedekahkan ya untuk nolong orang. Sepakat nggih Bapak Ibu? Ini makna ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Hebat Bapak Ibu kalau ada orang sukses, bahagia, tapi semakin merunduk di hadapan Allah. Ya bisa dikatakan orang gumuni Bapak Ibu, orang hidupnya susah ya, rajin ibadah ya bagus ya, tapi ibaratnya ya biasa ya, orang lagi menderita kan memang harusnya dekat sama Allah. Keterlaluan, sudah menderita malah menjauhi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, insyaallah Bapak Ibu ya, kita selalu berusaha untuk menunaikan hadis ini dengan baik ya, sehingga apa yang digaransikan oleh Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas juga kita mendapatkannya, yaitu apa tadi? Dijaga sama Allah, kita mendapatkan sifat ihsan ya, selalu sadar bahwa Allah di hadapan kita selalu sadar diawasi oleh Allah, sehingga kepribadian kita akan dijaga oleh Allah, pikiran kita, hatinya, perasaannya dijaga. Termasuk tadi kalau kita lagi dalam keadaan lapang ya, kita semakin dekat sama Allah. Takut jangan sampai lapang kehidupan menyebabkan kita jadi angkuh ya, jadi lupa sama Allah. Ya kalau kita lagi susah pasti kita mendekat sama Allah, tapi kalau lagi lapang harus lebih dekat lagi. Insya Allah kita latih ya Bapak Ibu. Kalau lagi susah kita mendekat sama Allah, tapi kalau lagi seneng usahakan lebih dekat lagi. Itulah yang disebut dengan sukses ya. Sehingga ditutup dengan kalimat wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah wa Ibnu Abbas bahwa sukses pertolongan harus ada kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Semua bahagia, kesenangan pasti harus ada kesusahan dulu. Kemudian di penghujung wa anna ma'al usri yusra ya, bersama kesulitan banyak kemudahan. Sekali lagi, bersama satu kesulitan kemudahannya banyak banget. Ini yang menyebabkan orang-orang beriman selalu optimis dan punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita mendapatkan pertolongannya dan kita sukses hingga perjalanan akhirat ya, lancar semua ya, dan tahu-tahu kita sudah berada di surganya. Allahumma amin. Kepengen Bapak Ibu merem setelah melek ujug-ujugnya nang surga, gelem napa mboten? Siki gelem ora? Gelem banget ya. Kenapa tidak ya? Baik Bapak Ibu, saya kira sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.